Struktur perulangan bertingkat. Nested loop. Sub pokok bahasan yang pertama penggunaan break dan continue. Kemudian yang kedua struktur perulangan bertingkat atau nested loop. Kemudian yang ketiga contoh penggunaan nested loop. Penggunaan break dan continue pada perulangan. Perintah break jika digunakan di dalam perulangan berfungsi untuk menghentikan paksa proses perulangan yang berlangsung. Break biasanya digunakan setelah kondisi if untuk menyelesaikan kapan perulangan harus diberhentikan. Di sini ada contoh. Dalam lembar dokumen ada 10 buah bilangan integer. Jadi susun algoritma untuk menginput bilangan-bilangan tersebut dan menghitung total nilai bilangan-bilangan yang diinput. Bila totalnya sudah lebih dari 1000, maka berhenti menginput dan mencetak totalnya serta proses selesai walaupun belum semua bilangan diinput. Bila totalnya belum lebih dari 1000, maka input dan hitung total terus menerus sampai 10 buah bilangan diinput dan dihitung totalnya. Kemudian cetak total dan proses selesai. Di sini ada jawaban dari soal sebelumnya. Jadi yang pertama algoritmanya itu dideklarasikan variabel i, n, dan total. Jadi total sama dengan 0, kemudian i sama dengan 1. Kemudian lakukan selama i kurang dari sama dengan 10. Input nilai n total sama dengan total plus n. Jika total lebih dari 1000 maka berhenti atau break dan i sama dengan i plus 1 cetak total ya. Nah, dilihat dari flowchartnya, di sini ada total sama dengan 0, kemudian i sama dengan 1. Dan ada kondisi i kurang dari sama dengan 10. Jika true maka input, kemudian total sama dengan total plus n, dan total ada kondisi lagi total apakah lebih dari 1000. Jika true break dan cetak ya. Jika false maka i plus plus kembali lagi ke atas, i sama dengan 1. Kemudian kondisinya i kurang dari sama dengan 10. Jika true maka akan ke bawah lagi, tetapi jika false maka akan langsung cetak total begitu, dan seterusnya. Contoh program menggunakan break menggunakan for dalam bahasa C. Jadi di sini ada for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 10, i plus plus. Di sini fungsinya berhenti input bila sudah 10 kali input. Dan kemudian di bawah ada keterangan if ya, ada kondisi if total lebih dari 1000, kemudian break. Di sini akan berhenti bila total lebih dari 1000. Contoh program menggunakan break menggunakan while dalam bahasa C. Jadi fokus pada i sama dengan 1, kemudian while di sini kurung buka i kurang dari sama dengan 10, kemudian kurung tutup. Di sini berhenti input bila sudah 10 kali input. Kemudian ada if total lebih dari 1000, kemudian break ya. Di sini berhenti bila total lebih dari 1000, i plus plus. Contoh program menggunakan break menggunakan do while dalam bahasa C. Di sini ada if total lebih dari 1000, kemudian break, berhenti bila total lebih dari 1000, kemudian ada while i kurang dari sama dengan 10, berhenti input bila sudah 10 kali input. Jadi yang pertama itu do ya, i sama dengan 1 itu do, kemudian di situ ada if. Kemudian yang kedua ada while i kurang dari sama dengan 10. Jadi di sini contoh penggunaan break menggunakan do dan while. Di sini ada contoh program penggunaan kondisi. Jadi
pada proses penyelesaian soal sebelumnya. Jadi selain menggunakan break itu bisa memasukkan dua syarat kondisi ya, dua syarat ke dalam kondisi. Jadi dua syarat tersebut itu yang pertama, data yang diinput paling banyak 10 buah. Kemudian yang kedua, berhenti menginput bila total lebih dari 1000. Jadi sehingga bila menggunakan while itu logikanya dapat dibuat seperti di bawah ini. Jadi selama data yang diinput belum 10 buah dan totalnya belum lebih dari 1000 atau total kurang dari sama dengan 1000, maka lanjutkan input. Jadi di sini menggunakan while ya yang ada di dalam contoh program. While i kurang dari 10, di situ ada dan total kurang dari sama dengan 1000. Jadi di sini contoh program menggunakan kondisi. Jadi penggunaan kondisi di dalam menyelesaikan soal sebelumnya. Penggunaan continue untuk memaksa melanjutkan loop. Perintah continue digunakan untuk menghentikan perulangan yang saat ini terjadi atau satu iterasi saja, dan kemudian melanjutkan perulangan iterasi berikutnya. Perintah continue digunakan setelah kondisi if yang digunakan untuk menyeleksi kapan perulangan harus di skip atau dilewati. Contoh, dalam lembar dokumen ada banyak sekali bilangan integer yang merupakan nilai ujian mahasiswa. Susun algoritma untuk mengambil 5 nilai pertama yang nilainya lebih dari sama dengan 60 dan mencetak nilai rata-rata. Dipastikan yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 60 lebih dari 5 orang. Jadi ilustrasinya diinput satu persatu dari awal, tapi yang diambil hanya yang nilainya lebih dari sama dengan 60. Bila nilai yang diinput kurang dari 60, maka lanjutkan menginput nilai berikutnya. Bila telah dapat 5 orang yang nilainya lebih dari sama dengan 60, maka proses input selesai. Kemudian cetak nilai rata-rata. Di sini jawaban dari soal sebelumnya. Jadi algoritmanya deklarasi variabel i, n, total, rata, dan count. Jadi count sama dengan 0, total sama dengan 0, i sama dengan 1. Lakukan selama i kurang dari sama dengan 5. Input nilai n. Jika n kurang dari 60, maka lanjutkan. Total sama dengan total plus n. Count sama dengan count plus 1, i plus plus. Rata sama dengan total dibagi count dan cetak rata. Di sebelah kanan ada flowchart, ada count sama dengan 0, total sama dengan 0 dari atas ya, kemudian i sama dengan 1. Ada kondisi i kurang dari sama dengan 5, jika false maka akan ke kanan dan ke bawah. Rata sama dengan total atau count, kemudian cetak ratanya itu ya, dicetak. Nah tapi di dalam kondisi i kurang dari sama dengan 5 adalah true, maka input nilai n. Dan jika n kurang dari 60, maka di situ ada true, ada continue ke atas lagi, kemudian ke kondisi i kurang dari sama dengan 5 lagi. Tapi jika di kondisi n kurang dari 60 sama dengan false, maka total sama dengan total plus n. Kemudian count plus plus dan i plus plus langsung masuk ke kondisi lagi i kurang dari sama dengan 5, dan begitu seterusnya. Di sini ada contoh program penggunaan continue menggunakan while dalam bahasa C. Jadi di sini ada keterangan. Jadi misal data yang ada dalam dokumen sebagai berikut ya, ada 75, 50, 60, kemudian 55, 80, 70, 45, 52, 65, 70, 86, 50 dan seterusnya. Jadi akan diinput 75, 50, 60, 55, 80, 70, 45, 52, 65 yang ditambahkan ke dalam total hanya 5 buah bilangan pertama.
yang lebih dari sama dengan 60, yaitu 75, 60, 80, 70, 65, sehingga total sama dengan 350, dan nilai rata-rata yang tercetak adalah 350 dibagi 5, maka hasilnya adalah 70. Struktur perulangan bertingkat atau nested loop. Pengertian nested loop. Nested loop atau perulangan bertingkat adalah struktur perulangan yang berada di dalam struktur perulangan lainnya. Biasanya melibatkan 2 kali perulangan. Bentuk umum perulangan bertingkat atau nested loop. Jadi di sini ada program A, di sini loop dikerjakan 3 kali. Kemudian program B, loopingnya ini dikerjakan 5 kali. Jadi yang sebelah program A menggunakan for, dan yang program B sama-sama menggunakan for. Dalam program A ada loop yang dikerjakan sebanyak 3 kali, dan di penggalan program B ada loop yang dikerjakan sebanyak 5 kali. Bila penggalan program B dimasukkan ke dalam program A menggantikan kotak 1, maka berbentuk suatu loop di dalam loop yang biasa disebut nested loop atau loop bertingkat. Jadi looping atau perulangan di dalam perulangan atau nested loop. Di sini ada hasil penggabungan dari contoh sebelumnya. Jadi di sini ada outer loop atau loop bagian luar, kemudian inner loop atau loop bagian dalam. Jadi instruksi yang ada di dalam loop ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali 5 kali, yaitu sama dengan 15 kali. Kalau sebelumnya dibentuk dengan for, sekarang loop yang dibentuk dengan while, maka nested loopnya seperti yang ada di gambar. Di sini ada flowchart yang menjelaskan bahwa bentuk for maupun while itu sama. Jadi ada outer loopnya di sini antara I sama dengan 1, kemudian ada kondisi, kemudian di dalamnya ada inner loop, kemudian ada I++. Jadi inner loop ini ada di dalam outer loop. Di sini ada contoh bahwa nested loop dapat merupakan gabungan antara for dan while. Jadi ada di gambar sebelah kiri itu while-nya dulu, kemudian for, kemudian yang sebelah kanan itu for dulu, kemudian while. Jadi kedua gambar ini merupakan contoh penulisan nested loop, penggabungan antara for dan while. Contoh penggunaan nested loop, di sini ada contoh looping 3 kali 5. Jadi menggunakan for, J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 5, J++. Itu untuk inner loopnya. Kemudian untuk outernya ada I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 3, I++. Jadi jika dicetak maka hasilnya akan mencetak Jakarta sebanyak 15 kali. Contoh berikutnya yaitu looping 3 kali 5. Di sini untuk outernya I sama dengan 1, kemudian I kurang dari sama dengan 3, I++. Di mana ada inner loopingnya ada for, J sama dengan 1, kemudian J kurang dari sama dengan 5, J++. Maka hasilnya, hasil cetaknya di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 3 kali ya, 3 kali perulangan 1, 2, 3, 4, 5. Contoh berikutnya, contoh yang ketiga ini looping sama dengan sebelumnya ya, 3 kali 5. Hanya saja hasilnya ini setiap 5 kali cetak nilai J turun 1 baris. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5 nya ini enter ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5 enter bawah lagi, dan 1, 2, 3, 4, 5 enter ke bawah.
Jadi ada 3 baris, kelihatan 3 baris begitu ya. Nah, di sini menggunakan backslash n ya, atau n line begitu. Jadi backslash n, sehingga setiap 5 kali cetak nilai J turun 1 baris seperti di enter. Jadi fungsinya backslash n ini fungsinya seperti enter. Contoh yang keempat ini looping 3 kali 5, hanya dimodifikasi saja untuk cetaknya, untuk printf-nya yaitu %i, i besar. Jadi hasilnya di sini ada barisan 1, 2, 3 seperti hasil yang ada di bawah. Kemudian contoh kelima ini loopingnya 5 kali 3, jadi 5 ke bawah. Kemudian di sini perbedaan yang sebelumnya, di sini ada printf %i, j. Kalau tadi %i, i besar, di sini yang sekarang adalah %i, j besar. Hasilnya seperti yang ada di bawah. Jadi ada 1, 2, 3 sebanyak 5 kali perulangan. Contoh yang keenam ini dimodifikasi lagi, di printf %3i, n besar. Ya, di sini n sama dengan n+1. Maka hasilnya seperti yang ada di bawah ini. Untuk contoh 7 ini dimodifikasi lagi dalam bentuk kolom lebih sedikit dibanding dengan baris. Jadi di sini ada 3 kolom, kemudian barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ada 5 baris dan 3 kolom. Pada contoh 8 ini outputnya dibuat seperti segitiga, jadi 1, 2, 3, 4, 5, diulang lagi 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, dan 5. Jadi modifikasinya seperti hasilnya seperti segitiga. Untuk contoh 9, di sini hasilnya seperti segitiga juga, dengan menggunakan kondisi for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, i plus plus, dimana inner loopnya ada for j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i, j plus plus, maka outputnya seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Pada contoh 10 ini untuk mencetak karakter. Jadi di sini hasilnya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Di sini ada contoh 11, membuat algoritma dan flowchart untuk mencetak deret bilangan layar seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Jadi algoritmanya deklarasi variabel A kecil, B kecil, dan N besar. Jadi N sama dengan 65, A sama dengan 1, di sini lakukan selama A kurang dari sama dengan 3, B sama dengan 1, lakukan selama B kurang dari sama dengan 5, cetak N sama dengan N plus 1, B sama dengan B plus 1, cetak untuk pindah baris A sama dengan A plus 1. Kemudian flowchartnya ada seperti yang ada di gambar. Di sini ada contoh program mencetak deret menggunakan nested for dalam bahasa C. Di sini menggunakan for ya, for kurung buka A sama dengan 1, A kurang dari sama dengan 3, A plus plus. Kemudian ada inner loopnya for B sama dengan 1, B kurang dari sama dengan 5, B plus plus. Contoh program mencetak deret menggunakan nested while dalam bahasa C. Di sini ada while kurung buka A kurang dari sama dengan 3, kurung tutup. Kemudian ada while lagi, B kurang dari sama dengan 5, kurung tutup. Kesimpulan, struktur perulangan bertingkat atau nested loop adalah perulangan di dalam perulangan. Umumnya perulangan di dalam perulangan memiliki hubungan yang saling terkait dalam menyelesaikan sebuah kasus. Jika perulangan luar, outer loop, tidak memiliki hubungan terkait dan tidak memiliki kepentingan dalam melakukan proses komputasi, sebaiknya hindari penggunaan nested loop karena akan menghabiskan waktu eksekusi yang
sia-sia dan program tidak berjalan optimal.